Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham favorit investor Indonesia, SCMA, menggunakan metode analisis fundamental yang bahkan pemula pun bisa pahami. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia investasi saham, khususnya analisis fundamental SCMA. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang cara menilai kesehatan dan potensi sebuah perusahaan. Mari kita mulai perjalanan menuju keputusan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SCMA. Pada kuartal 3 tahun 2024, SCMA mencatatkan pendapatan sebesar 6,8 triliun rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai 490 miliar rupiah. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa tahun lalu, ini masih menunjukkan bahwa SCMA mampu menghasilkan profit yang konsisten. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas SCMA. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 3 tahun 2024 adalah 36%. Operating Profit Margin atau OPM berada di 9%, sementara Net Profit Margin atau NPM di 7%. Meskipun angka-angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mereka masih menunjukkan bahwa SCMA mampu menghasilkan profit dari setiap rupiah pendapatan mereka. Bagaimana dengan posisi keuangan SCMA? Per kuartal 3 tahun 2024, total aset mereka mencapai 10,9 triliun rupiah, dengan ekuitas sebesar 8,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa SCMA memiliki basis aset yang kuat dan sebagian besar dibiayai oleh ekuitas, bukan utang. Kesehatan keuangan SCMA terlihat sangat baik. Debt to Equity Ratio atau DER mereka adalah 0, yang berarti mereka tidak memiliki utang yang signifikan. Equity Multiplier atau M mereka adalah 1,2, menunjukkan bahwa sebagian besar aset mereka dibiayai oleh ekuitas. Ini menandakan risiko keuangan yang rendah dan fleksibilitas keuangan yang tinggi. Kinerja manajemen SCMA dapat dilihat dari Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA, mereka. Di kuartal 3 tahun 2024, ROE mereka adalah 7,3%, sementara ROA adalah 5,7%. Meskipun angka-angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mereka masih menunjukkan bahwa manajemen SCMA mampu menghasilkan return yang positif dari aset dan ekuitas mereka. Namun, tren penurunan ini perlu diperhatikan dan mungkin memerlukan analisis lebih lanjut. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi SCMA menggunakan metode PE/BEN. Berdasarkan data historis, rata-rata PSCMA adalah 22,3. Saat ini, harga saham SCMA adalah Rp120.000, dengan nilai wajar berdasarkan PE/BEN sebesar Rp123.000. Ini menunjukkan bahwa saham SCMA saat ini diperdagangkan sedikit di bawah nilai wajarnya, dengan margin of safety sekitar 3%. Nah, itulah analisis fundamental SCMA. Bagaimana menurut Anda? Apakah SCMA menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.